Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Guru Les. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang fungsi. Nah, kita akan membahas lebih lanjut tentang notasi fungsi. Jadi apa sih notasi fungsi? Nah, suatu pemetaan atau fungsi itu dapat dinyatakan dalam suatu notasi gitu ya. Notasinya itu seperti ini. Ya. Nah, dibacanya tuh gini. Ini dibacanya adalah fungsi di mana memetakan dari A ke B gitu ya. Tapi kan pemetaan itu mesti ada syaratnya gitu ya. Mesti ada caranya gimana gitu ya. Nah, jadi pemetaan contohnya misalnya gini. Kita punya fungsi titik 2x tanda panah 2x tambah 3. Nah, ini dibaca begini. Inilah fungsi di mana x ya dipetakan gitu kan dengan cara ini. Nah, oke ya. Jadi x-nya itu adalah anggota himpunan yang akan dipetakan. Dan 2x dikurang 3 itu adalah cara pemetaannya. Contohnya maksudnya gimana kak? Jadi kalau misalkan kakak mau punya x-nya sama dengan 1 gitu ya, maka f dari si x itu adalah 2, x-nya kita ganti 1, dikali 1 ditambah 3 gitu. Jadi si 1 ini dipetakan. Hasilnya berapa? Hasilnya ini 5 gitu. Jadi 1 ini dipetakan hasilnya akan menjadi 5. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi kita langsung ke contoh aja ya. Jadi misalnya kakak punya f titik 2x di mana pemetaannya adalah min negatif 2x ditambah 4. Dan ada domainnya nih gitu ya. Buatlah hasil pemetaan fungsi tersebut dan tuliskan range-nya gitu kan. Tentukan pembuat nol fungsi. Pembuat nol apa sih? Nanti kakak akan ajarkan. Jadi untuk yang pertama kita bikin tabel sedikit. Nah, jadi kita punya x yang mau dipetakan itu adalah x gitu ya. Nah, kita punya x ada banyak nih. Ada min 2 gitu, ada min 1, ada 0, ada 1, ada 2, ada 3. Oke ya. Kemudian kita punya rumusnya, punya pemetaannya di mana pemetaan x itu adalah untuk setiap x itu berlaku 2x minus negatif 2x ditambah 4 gitu ya. Terus gimana nih Kak? Berarti kita mesti hitung satu-satu. Gimana kalau x-nya min 2? Jadi kalau x-nya min 2 nih ya. Kalau x-nya min 2 kita hitung. Itu adalah kita masukin ke sini nih 2-nya. Gitu ya. Jadi atau gini nih nulisnya. F titik 2x di mana negatif 2x ditambah 4 gitu ya. Berarti ini f titik 2 dari min 2 gitu. Kita mau cari. Berarti min 2 dikali min 2. Ini kan x-nya berubah jadi min 2. Ini juga berubah jadi min 2 gitu ya. Ditambah 4. Jadi ini negatif 4. Nah ini kalau dikalikan menjadi positif ya. Positif 4 ditambah 4. Nah sama dengan 8. Maka ini hasil pemetaan dari negatif 2 adalah 8. Itu baru si negatif 2-nya. Kita mau menghitung yang lain. Bagaimana dengan si negatif 1? Berarti sama nih f fungsi pemetaan untuk setiap x berlaku negatif 2x ditambah 4. Maka kalau x-nya ini adalah min 1, ini berarti tinggal negatif 2 dikali negatif 1 ditambah 4. Ini jadi 2 tambah 4. Gitu ya. Hasilnya adalah 6. Nah, berarti ini 6. Gimana dengan 0? Ya kita tulis lagi semua nih. Kalau f pemetaan atau fungsi dari si x di mana berlaku minus negatif 2x ditambah 4 gitu ya. Berarti ini negatif 2 dikali 0 ditambah 4 sehingga hasilnya adalah 4. Oke, 4. Nah sekarang kita terus lagi. Sekarang bagaimana kalau x-nya 1 gitu ya. Nah, kalau kalian masih bingung bisa tulis rumusnya gitu ya. Jadi f di mana ini 1 nih. Gimana nih kalau 1? Berarti negatif 2 dikali 1 ditambah 4 gitu ya. Hasilnya berapa nih? Negatif 2 ditambah 4. Nah ini berarti hasilnya 2 gitu. Nah, terakhir adalah belum ya, masih ada si 2 ya. Nah, bagaimana kalau 2? Boleh juga kalau kalian sudah bisa di atas coretan, berarti bisa langsung nih. Oh, negatif 2. Ini kalau untuk 2 ya. Untuk x-nya 2, negatif 2x ditambah 4. Berarti ini adalah negatif 2 dikali 2 ditambah 4 gitu ya. Negatif 4 tambah 4, hasilnya adalah 0. Oke, simpan dulu. Kemudian adalah terakhir 3. 3 itu berarti kalau untuk 3, berarti negatif 2 dikali 3 ditambah 4. Gitu ya. Berarti ini negatif 6 tambah 4 hasilnya adalah negatif 2. Oke. Sekarang kita masuk-masukin sini ya. Berarti tadi baru sampai 4. Berarti ini hasilnya 2. Ini hasilnya 0. Ini hasilnya 2. Nah ini adalah hasil pemetaannya gitu ya. Berarti range-nya berapa? Ya berarti range-nya sama saja. Range-nya, nah tinggal kita tulis saja semua hasilnya nih yang di bawah nih. 8, 6, 4, 2, 0, 2 gitu. Nah kemudian untuk pertanyaan yang B itu adalah pertanyaan B, tentukan pembuat nol fungsi. Apa sih maksudnya pembuat nol fungsi? Kita cari yang hasilnya adalah 0 ya. Jadi kalau tentukan pembuat nol fungsi, pertama-tama kita cari hasilnya 0. Hasilnya 0 adalah yang ini ya.
Ini hasilnya 0. Berapa sih X yang membuat hasil pemetaannya jadi 0? Berarti adalah 2. Berarti pembuat 0 fungsi adalah 2. Jadi pembuat 0 fungsi adalah siapa sih X yang membuat hasil pemetaannya jadi 0? Gitu ya. Tinggal dilihat tabelnya. Oh, mana yang hasilnya 0? Oh, X-nya berapa? Nah, itulah pembuat 0-nya. Nah, kemudian biasanya soalnya akan bicara soal koordinat kartesius. Gimana kita menggambarkan ini di dalam koordinat kartesius. Jadi modal kita adalah ini nih. Nih, jadi kita punya X. Nah, punya X-nya dalam min 2, min 1, gitu ya. 0, 1, 2, 3. Tuh, dia dari 8, ini negatif 2 ya. Nah, dia dari 8, 6, 4, 2, 0, 2. Oke. Nah, X-nya pasti ini, berarti ini pasti sumbu X, gitu ya. Ini pasti sumbu X. Berarti yang bawahnya ini hasilnya adalah sumbu Y-nya. Nah, ini adalah sumbu Y-nya. Ya, sumbu Y. Ini sumbu X dan sumbu Y. Berarti titik yang akan kita cari adalah, contoh misalnya min 2,8. Nah, ini min 2,8. Cari nih, min negatif 2, X-nya negatif 2. Itu ya 8. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini. Nah, oke. Kemudian kita mau mencari juga negatif 1,6 gitu ya. Negatif 1 dia 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini. Gitu. Kemudian 0,4. 0 di sini, 4 berarti di sini. Kurang tepat nih. Sorry, bentar. 0 berarti dia 1, 2, 3, 4 di sini. Nah. Kemudian kalau 1, nah ini kalau 1,2 berarti ya 1 D2, 1, 2 di sini. Nih, dia 2,0. 2,0 berarti 2 di sini. Nah, yang terakhir adalah 3,2. Berarti 3, negatif 2. Berarti di sini. Nah, inilah titik-titik koordinat kartesiusnya. Jadi dari hasil ini tinggal kita buat koordinat kartesiusnya. Bagaimana buat grafiknya? Ya, tinggal digaris aja. Nah, ini adalah grafiknya. Artinya kalau domainnya diperpanjang kita tahu nih, oh nanti kalau 4 berapa, kalau 5 berapa bisa kita lihat. Kira-kira seperti itu. Nah, kita coba lagi satu contoh soal. Diketahui sebuah fungsi, ya fungsi f, untuk memetakan x dengan berlaku x kuadrat ditambah x dikurang 6 gitu ya. Dan domainnya ada ini. Nah, ini domainnya biasanya bisa berbentuk seperti ini, dikasih tahu langsung. Atau guru kalian bisa membuat dalam bentuk selang bilangan ya. Jadi berapa nih, kita mesti tahu nih x yang akan dimasukkan berapa saja. Tentukan hasil pemetaan dan tuliskan range-nya. Berarti sama seperti tadi. X-nya kita tulisin dulu. Nah, X-nya kita punya berarti dari negatif 5. Nah, itu punya dari negatif 5. Negatif 5-nya nggak ikut ya, karena dia ada. Nah, ini tandanya seperti ini. Negatif 5-nya nggak ikut, jadi kita mulai dari negatif 4. Nah, kemudian kita punya berarti negatif 3. Kemudian kita punya negatif 2. Nah, terus negatif 1. 0. 1. 2. Wah, banyak nih. 3. 4. Gitu ya. Oke, berarti kita mesti menghitung sesuatu nih untuk f x-nya berapa gitu ya. Untuk min 4, oke kita hitung satu untuk min 4. Dia bilang berarti dimasukkan sini f fungsi x untuk setiap x berlaku x kuadrat ditambah x dikurang 6 gitu ya. Kemudian kita tinggal masukkan ini x-nya diganti 4, maka ini 4 semua, 4 kuadrat ditambah 4 dikurang 6. Berarti berapa nih? 16 tambah 4 20 dikurang 6 berarti adalah 14 ya. Kemudian untuk negatif 3 kita hitung satu untuk negatif 3. Nah, x kuadrat tambah x kurang 6, x nya kita ganti 3 ganti negatif. Nah, ini negatif. Nah, ini kakak ada salah dikit ya, ini bisa negatif ya. Nah, coba kita hitung ulang, berarti ini jadi minus 16. Nah, minus 16 dikurang 16 dikurang 4 dikurang 6 berarti hasilnya 6. Oke ya. Yang ini negatif 3 kuadrat dikurang 3 dikurang 6 berarti ini 9 dikurang 3 dikurang 6. Wah, berarti ini 0. Oke. Terus untuk negatif 2 itu untuk negatif 2 nah, x kuadrat tambah x dikurang 6. Nah,
ini kakak kurungin ya, sama ini juga kakak kurungin, dikurang 2 dikurang 6. Nah ini berarti 4 dikurang 8 negatif 4 tuh. Untuk negatif 1, nah, oke, negatif 1 x kuadrat ditambah x dikurang 6. Nah ini berarti min negatif 1 kuadrat dikurang 1 dikurang 6 berarti 1 dikurang 7, nah, hasilnya negatif 6 ya. Wah pasti ada beberapa nih ya. Kalau 0, nah ini kalau 0, hasilnya adalah negatif 6 gitu ya. Kemudian kalau 1, ini kalau 0, ini kalau 1, x kuadrat ditambah x dikurang 6. Nah ini jadinya 1 kuadrat ditambah 1 dikurang 6. Berarti ini hasilnya nanti dapat negatif 4. Nah sampai sini kakak mau ngajarin sesuatu yang cukup menarik. Jadi kalau kita masukkan di sini, ini 6 gitu ya. Ini kemudian 0, ini kemudian negatif 6, ini kemudian negatif 4 gitu ya. Terus ini ada negatif, bukan, salah. Ini kakak salah tulis. Nah ini kita hapus dulu. Tadi x-nya min 2, kita dapatnya adalah negatif 4. Oke, kemudian negatif 6. Kemudian negatif 6 lagi. Kemudian negatif 4 lagi nih. Nah ini ada sesuatu yang menarik. Ya, ini kalau kita lihat setelah min 6 dia min 6 lagi. Terus kemudian dia seperti mengulang yang sebelumnya. Ini negatif 4 gitu ya. Maka kakak akan langsung di sini kakak bisa tulis 0. Di sini kakak bisa tulis 6. Ya. Jadi kakak tinggal hanya membuat yang 4. Nah, kamu untuk f-nya, untuk x-nya 4. X kuadrat ditambah x dikurang 6. 4 kuadrat ditambah 4 gitu ya, dikurang berapa nih? Dikurang 6. Tadi 16 tambah 4 dikurang 6. Berarti ini 20 dikurang 6, hasilnya adalah 14 ya. Nah, apakah pasti seperti ini? Ya, apakah selalu pasti seperti ini? Kalau tidak percaya kita cek. Nah, kita cek yang F berapa ya? F3 deh. Yang F3 gitu ya. Kalau x-nya 3 gitu ya, x-nya 3 kuadrat tambah 3 kurang 6. Berarti berapa nih? 3 kuadrat itu adalah 9 ditambah 3 dikurang 6. Berarti 12 dikurang 6 ya, hasilnya 6. Oke. Nah, apakah selalu berfungsi untuk apa aja? Nah, enggak ya. Jadi perihal seperti ini yang balik lagi itu hanya berlaku di sini nih. Nah, kalau kita punya ada kuadratnya. Oke. Kalau nggak ada kuadratnya nggak berlaku. Jadi kalau ada kuadrat, ketika kita balik ke bilangan yang sama, gitu ya. Kemudian kita dapat bilangan ini sama lagi. Nah, ini pasti sama terus nih. Sama nih. Ini nanti kalau kita disuruh menghitung negatif 5, hasilnya adalah 14. Gitu. Nah, sekarang sama seperti soal tadi. Kita akan menggambarkan koordinat kartesiusnya. Gitu ya. Kita akan bikin titik-titik ini. Nah, berarti kakak tuliskan dulu di sini. Ada x-nya, ada y-nya. Gitu ya. Kita punya x-nya dari negatif 4 sampai 4. Nah, dari negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, ya, 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Hasilnya adalah dari 6. Nah, 6, 0. Kemudian minus 4, minus 4, minus 6, minus 6, minus 4, 0 lagi, 6, 14 ya. Oke, berarti tinggal kita bikin nih. Berarti x-nya negatif 4, y-nya 6. X-nya negatif 4, 1, 2, 3, 4. Ya, x-nya negatif 4, y-nya 6. Nah, y-nya 6 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita punya titik di sini. Ya, kemudian kita punya negatif 3 dan 0. Nah, berarti di sini. Nah, oke. Kemudian kita punya negatif 2 dan negatif 4. Negatif 2, dia punya negatif 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian kalau negatif 1 di min negatif 6. Negatif 1, ini dari negatif 4, 5, 6. Sini ya. Kemudian kalau 0 juga di 6 lagi. Nah,
Kemudian kalau 1 di negatif 4. Ya, kalau kita lihat grafiknya dia balik lagi nih. Kalau 2 dia di sini. Nah. Kemudian kalau 3 dia di 6. Kalau 4 dia di 14. Nah. Oke. Ini X-nya, ini Y-nya. Kalau agak kecil kita bisa lihat sedikit. Nah, oke. Tadi sesuai dengan ini. Kalau negatif 3 dia di 0. Negatif 3 dia di 0. Kalau negatif 2 di negatif 4. Ya, ini kakak kasih angka-angka. Ya, nanti kalian bisa kasih sendiri. Oke, seperti ini. Nah, ini adalah Cartesiusnya. Jadi kalau disuruh menarik garis, kita akan mendapatkan suatu bentuk. Nah, ini balik lagi. Nah, ini jangan bingung nih. Ini agak lebihin dikit. Kemudian kita naik lagi ke atas. Nah, ini bentuk kurva. Ya, nah, ini bentuknya kurva. Ini berarti kalau kita hitung yang nomor 5, berarti dia akan di sini juga. Gitu. Jadi kurva seperti ini bisa disebut fungsi kuadrat. Kenapa fungsi kuadrat? Karena dalam fungsinya ada kuadratnya nih. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi bisa saja grafiknya berbentuk lurus atau berbentuk kuadrat, gitu ya. Tapi tenang aja, kalau buat teman-teman SMP biasanya sih pasti masukin begini. Tidak mencari, kalau nanti di SMA tidak selengkap ini mencarinya. Mencari hanya beberapa titik saja, gitu ya. Nah, kemudian ini adalah notasi fungsi. Nanti kita akan mengenal yang namanya rumus fungsi. Jadi apa sih Kak bedanya notasi dan rumus? Jadi sebenarnya sama aja. Jadi kalau notasi misalkan f fungsi atau pemetaan dari x, di mana untuk setiap x berlaku misalnya 2x tambah 5. Tuh ya. Cuma tapi ini kan agak sedikit panjang ya. Tadi aja kakak mohon maaf kalau agak sedikit belibet-belibet ngomongnya. Tapi sebenarnya bisa dituliskan menjadi ini nih. Jadi fungsi x, fx, f dalam kurung x, di mana 2x ditambah 5 gitu ya. Jadi ini bisa disederhanakan seperti ini. Jadi sama aja nih. Jadi ini maknanya sama persis, cuma beda penulisan aja. Jadi kalau ketemu soal seperti ini, kemudian teman-teman disuruh menulis notasi fungsinya, wah gampang banget. Ini apa Kak? Terus notasinya gimana? Ini kan sudah notasi. Ya betul, memang sudah notasi. Tinggal dibikin sedikit seperti ini. F titik 2x, di mana untuk setiap x berlaku 2x ditambah 5. Selesai jawabannya. Gitu. Terus nih Kak, tiba-tiba disuruh cari bayangan nih. Disuruh cari bayangan maksudnya apa nih Kak? Oh, cari bayangan itu maksudnya adalah cari pemetaan. Nah, jadi Kak, bayangan dari 2 tuh apa? Berarti cari pemetaan dari 2. Gitu ya. Nah, gimana cara mengerjakannya? Nah, kita coba kerjakannya. Kakak coba ganti warna. Dari tadi putih terus. Nah, gimana cara mengerjakannya? Udah, kita tulis dulu nih rumusnya. Rumusnya adalah fx sama dengan 2x ditambah 5. Gitu ya. Maka kalau kita mencari pemetaan dari 2, maka x-nya kita ganti dengan 2. Maka f2 gitu ya sama dengan 2. Karena x diganti 2, ini juga ganti 2. 2 kali 2 ditambah 5. Artinya 4 tambah 5 hasilnya adalah 9. Sama sebenarnya ketika kita belajar tadi di notasi. Jadi kalau di mana fungsi x untuk setiap x berlaku 2x tambah 5 gitu ya. Kalau x-nya diganti 2, ya ini juga sama kan? 2 dikali 2 ditambah 5 gitu. Hasilnya sama pasti, 9 juga. Gimana kalau min 4? Ya berarti sama. Fx gitu ya sama dengan 2x ditambah 5. Berarti f dalam kurung berapa tuh? Min 4 negatif 4 sama dengan 2 dikali negatif 4 ditambah 5. Berarti ini min negatif 8 ditambah 5 sama dengan negatif 3. Gitu ya. Jadi bayangan dari 4 berarti terusnya f min 4 gitu ya. Bayangan dari 3 nanti f 3 gitu. Oke. Nah, berarti ketika kita mengerjakan soal yang C sekarang, nah ini soal yang C. Kalau kita lihat soal yang C, dia bilang dia punya FA sama dengan 23. Sedangkan kalau kita punya fx, rumus fx gini ya, fx sama dengan 2x ditambah 5. Kalau fa, ini fa, berarti kan x-nya diganti a nih. Sama berarti kita ganti a juga nih, 2 dikali a ditambah 5. Tapi fa-nya kita tahu, 23 gitu, sama dengan 2a ditambah 5. Sehingga kita dapat nih, ini bisa pindah ke sini. Ya, jadi 18 sama dengan 2a, dapat a-nya adalah 9. Nah, gimana dengan pembuat 0? Nah, pembuat 0 sebenarnya sama aja.
Pembuat 0 sebenarnya sama cara mengerjakannya seperti yang C gitu ya. Nah, seperti yang C sama aja. Tapi cara penulisannya seperti ini. Jadi kita punya fx sama dengan 2x ditambah 5. Kalau pembuat 0, ya jadi nilai x yang membuat bayangan fungsi menjadi 0. Berarti ini artinya fx-nya itu kita mau 0, x-nya berapa gitu. Oke, pertanyaan ini maksudnya adalah fx-nya sama dengan 0, x-nya berapa. Kalau tadi di C, fa-nya sama dengan 23, a-nya berapa gitu ya. Kakak tulis dulu ininya, kemudian x-nya diganti a, semua diganti a, kemudian fa-nya, ini fa-nya, sudah dikasih tahu di soal segini, tinggal dimasukin, jadi aljabar bisa dihitung. Kalau yang D, itu yang dimaksudkan oleh soal adalah fx-nya sama dengan 0, berarti ini 0, berapa nih x-nya, berarti 2x ditambah 5. Negatif 5 pindah ya sama dengan 2x. Sehingga kita akan dapat x-nya adalah negatif 5/2. Jadi yang membuat fungsi ini hasilnya adalah 0, x-nya adalah ini. Oke, ini pertanyaan-pertanyaan standar dari notasi fungsi. Contoh lagi kita coba ya. Nah sekarang dikasih tahu notasinya. F fungsi pemetaan untuk x di mana setiap x berlaku 2x² dikurang 98 gitu ya. Tuliskan rumusnya. Oh ya gampang, tinggal f dalam kurung x gitu ya sama dengan 2x² dikurang 98. Oke. Nah pertanyaannya tuh yang nomor B variasinya, jadi bisa bayangan dari 2 dan negatif 4, bisa juga nilai dari f-1 dan f5. Nah, berarti kalau kita mencari f-1 gitu ya, tulis dulu nih, kalau bingung tulis dulu fx sama dengan 2x² dikurang 98. Oh ini f-1. Jadi x-nya diganti negatif 1. 2 dikali negatif 1² dikurang 98. Jadi berapa nih ya? Ini berarti 2 dikurang 98. Hasilnya negatif 96. Oke, tapi kalau sudah biasa, sudah tahu, maka sebenarnya bisa langsung begini. Oh f5 artinya 2 dikali 5² dikurang 98. Kenapa begini kak? Kan tadi rumus fx-nya begini. Gitu ya. Berarti ini 2 dikali 25 dikurang 98. 50 dikurang 98 hasilnya adalah negatif 48. Nah untuk yang C pertanyaannya sama. Untuk yang C pertanyaannya sama seperti yang soal sebelumnya. Nah, berarti ini FA sama dengan negatif 90 gitu ya. Gimana nih kerjakannya nih ya? A-nya berapa nih ditanya. Yaudah tulis dulu fx-nya. Fx gitu ya sama dengan 2x² dikurang 98. Nah, x-nya diganti a nih sekarang. Fa gitu ya. Oh x berubah jadi a. Maka ini 2 dikali a² dikurang 98. Kemudian tentukan nilai a-nya. Oh ini fa-nya sama dengan negatif 90. Berarti negatif 90 sama dengan 2a² dikurang 98. Pindah ruas. Ya, jadi 98 ini dikurang 90, nah, jadi positif ya, sama dengan 2a². 8 sama dengan 2a², sehingga 4 sama dengan a², dan dapat nih a-nya adalah 2 ya. A-nya bisa 2, a-nya bisa negatif 2. Kok bisa 2 kak? Ya karena a² sama dengan 4 ya, a² sama dengan 4. Bisa dong negatif 2 dikuadratin sama dengan hasilnya 4. 2 dikuadratin hasilnya 4 gitu ya. Oke, jadi kalau atau bisa begini cara pikirnya, berarti ini A sama dengan akar 4. Kalau akar hasilnya adalah plus minus 2. Oke ya. Bisa 2 kenapa kakak tulis begini? Karena bisa aja guru kalian mintanya 2 nih gitu ya. Kemudian yang D. Nah, sekarang pertanyaan yang D, tentukan pembuat nolnya. Pembuat 0 tadi kakak bilang fx sama dengan 0 gitu ya. Tulis lagi aja, fx itu adalah rumusnya 2x² dikurang 98. Nah, 0, kenapa kok 0 kok? Kan tadi fx sama dengan 0 gitu ya. Kita mau cari berapa sih x-nya yang bikin nilainya jadi 0. 2 dikali x² dikurang 98. Pindah ruas, 98 sama dengan 2 dikali x² dibagi 49 sama dengan x². Sehingga dapat nih, x-nya adalah plus minus 7. Kenapa plus minus 7 kak? Ini x sama dengan akar 49. Berarti x-nya adalah plus minus 7. Jadi kalau dari akar selalu plus minus. Oke ya.
Nah, kira-kira seperti itu untuk notasi fungsi bagian pertama. Jadi kita belajar tentang notasi fungsi itu apa. Ya, bentuknya seperti ini. Cara bacanya ingat f fungsi x memetakan x untuk setiap x berlaku negatif 2 dikali x tambah 4 gitu ya. Jadi tinggal dimasukin nih x-nya. Biasa soalnya bisa berupa gini, kita melengkapi tabel, bikin grafik. Nah, atau soal-soal standarnya adalah seperti ini biasanya. Ya, dari rumus jadi notasi, maknanya sama saja. Mencari bayangan dan mencari pemetaan sama, atau mencari f dalam kurung itu sama. Ya. Nah, kira-kira seperti itu untuk video kali ini. Selamat belajar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton.